Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asas Kasyati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 6, yaitu measuring result atau hasil pengukuran. Yang pertama-tama, bayangkan apabila kalian sedang bekerja kelompok ya teman-teman. Nah, setelah itu tugas sudah dibagi. Semuanya terlihat sibuk. Tapi pas hasilnya keluar, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya yang dinilai dari tugas itu tuh apa sih? Usahanya, hasilnya kah? Atau dua-duanya? Nah, ini tuh bukan cuma terjadi di dunia kampus ya teman-teman, tapi juga di dunia kerja. Banyak organisasi sebenarnya punya target, tapi karyawannya justru bingung. Apa yang sebenarnya diharapkan dari mereka? Disinilah pentingnya topik kita hari ini, yaitu sharing result atau pengukuran hasil kinerja. Karena kalau salah ukuran kinerja nggak jelas, orang bisa kerja keras tapi arahnya salah. Jadi tidak tersistem, tidak tergoogle maps, tidak terarah. Nah, yang pertama, konsep utama measuring result. Dalam pengukuran hasil kinerja ada 3 konsep utama yang harus kita pahami ya teman-teman, yaitu yang pertama adanya key accountabilities atau tanggung jawab utama dari suatu pekerjaan. Sederhananya tuh, hal yang paling penting apa yang harus kalian lakukan di pekerjaan ini. Contohnya, seorang CS atau customer service, itu tuh tugas utamanya tuh melayani pelanggan. Yang kedua, adanya admin. Admin itu tugasnya tuh mengelola data. Dan yang ketiga adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu tugas utamanya tuh apa sih? Ya, mengerjakan tugas, ya menghasilkan yang terbaik dalam masa kuliahnya. Kalau ini aja udah tidak jelas, orang bisa sibuk, tapi sibuk di hal yang salah. Yang kedua, adanya expect objective. Aspek objektif itu apa sih? Yaitu target yang ingin dicapai, bukan sekedar kerja yang baik, tapi harus jelas dan terukur. Contohnya, seorang karyawan Indomaret itu tidak cuma melayani pelanggan dengan baik, akan tetapi melayani minimal 50 pelanggan per hari dengan tingkat kepuasan 90% pelanggan. Jadi ada arah yang jelas nih dari tugas si karyawan Indomaret ini. Nah, bahasan yang ketiga itu adanya performance standar atau tolak ukur untuk menilai apakah target tercapai atau belum. Misalnya, cepat atau tidaknya, akurat atau tidaknya, atau sesuai dengan standar atau tidaknya. Tanpa standar, kita tidak akan bisa bilang apakah seseorang itu perform atau tidak. 3 hal ini saling berkaitan ya teman-teman. Kalau diibaratkan key accountabilities, apa sih tugasnya? Yang kedua, objektif, mau dibawa kemana sih hasil karya kita? Yang ketiga, standar, bagaimana kita tahu sudah sampai atau belum sih karya kita? Nah, cara menentukan akuntabilitas dan tujuan itu seperti apa sih? Sekarang pertanyaannya, gimana cara menentukan semua itu? Ada 3 langkah nih teman-teman yang bisa kalian dapatkan di sini. Yang pertama, ambil dari deskripsi pekerjaan. Ini adalah dasar awal yang paling mendasar. Contohnya, kalau job desk admin adalah input data, arsip laporan, berarti itu tuh jadi dasar akuntabilitasnya si admin ini. Nah, admin ini mengelompokkan tugasnya. Jangan dilihat satu-satu, tapi dikelompokkan biar lebih jelas dan terarah. Misalnya, input data, cek data, dan membuat laporan. Ini tuh bisa jadi satu kelompok dalam pengelolaan data. Yang ketiga itu tentukan prioritas. Ini yang paling sering dilupakan. Tidak semua tugas itu sama pentingnya. Contoh nih, bagi kita kaum mahasiswa, kita tuh mempunyai tugas kuliah, kita tuh gabung di organisasi, dan kita tuh kadang ada nongkrongnya tapi dengan bahasa mau mengerjakan tugas di kafe atau WFC.
Kalau semua dianggap prioritas, akhirnya malah nggak fokus. Kita malah burn out. Kita nggak bisa menentukan mana yang paling penting, mana yang paling prioritas, mana yang paling didahulukan. Makanya penting untuk menentukan ya, mana yang paling berdampak kalau gagal. Setelah akuntabilitas jelas, baru kita bisa bikin tujuan. Dan tujuan yang baik itu mempunyai ciri yang pertama spesifik, yaitu jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, menantang tapi realistis. Artinya, tidak terlalu mudah, tapi juga tidak mustahil. Yang ketiga, disepakati. Artinya bukan paksaan. Yang keempat, adalah deadline. Biar ada sense of urgency dari tugas kita, teman-teman. Contohnya nih, meningkatkan penjualan itu terlalu umum, tapi meningkatkan penjualan 15% dalam 3 bulan ini sudah jelas, ini sudah ada deadline-nya, ini sudah disepakati, dan ini menantang tapi realistis daripada meningkatkan penjualan. Kalau tujuannya jelas, kita tahu harus lewat mana. Selanjutnya, standar kinerja. Sekarang kita masuk ke standar kinerja, teman-teman. Nah, standar ini tuh penting banget karena disinilah kita belajar benar-benar menilai. Ada 3 aspek utama dari standar kinerja. Yang pertama adanya kualitas. Seberapa baik hasilnya? Contohnya, laporan kita mengerjakan laporan PKL. Nah, laporan kita tuh rapi, datanya akurat, tidak ada kesalahan dalam penulisan, entah itu format judulnya, format bab 1, bab 2, dan hasil bab 5-nya. Yang kedua adanya kuantitas, seberapa banyak yang dihasilkan. Contohnya, berapa banyak laporan PKL yang kita kerjakan, berapa nilai yang sudah kita ambil. Nah, waktu, seberapa cepat diselesaikan, apakah sesuai deadline atau tidak. Misal kita mengerjakan laporan PKL dalam 1 bulan, teman-teman. Nah, kita tuh harus melihat kualitas, seberapa baik hasilnya laporan PKL kita sih, dan kuantitas, seberapa banyak, seberapa berbobotnya dari laporan kita tuh, dan waktunya. Kita memaksimalkan waktu 1 bulan untuk revisian, untuk bimbingan, dan itu tuh benar-benar terakur dan terarah ya, teman-teman. Nah, standar yang baik itu tuh juga harus sesuai dengan pekerjaan, bisa diukur, tidak abstrak, realistis, dan bisa diterapkan di lapangan, teman-teman. Kalau standarnya terlalu tinggi, maka kita bisa stres. Tapi kalau terlalu rendah, kita juga tidak berkembang. Jadi kita tuh harus melihat potensi diri kita, teman-teman. Jangan yang muluk-muluk banget. Kalau bisa ya kita pelan-pelan aja, tapi sambil menikmati proses tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengukuran hasil kinerja itu bukan sekedar memberi nilai, tetapi bagaimana kita membuat sistem yang jelas. Ada 3 hal penting lagi ya, teman-teman, yang perlu diingat sama teman-teman semuanya. Yang pertama adanya akuntabilitas. Apa yang harus dilakukan sama kita. Yang kedua adanya tujuan. Apa yang ingin dicapai sama kita. Yang ketiga adanya standar. Bagaimana cara menilai hasil kita itu. Kalau 3 ini jelas, orang tidak akan bingung lagi dalam bekerja. Dan yang paling penting yaitu, sistem pengukuran kinerja itu bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk membantu orang berkembang dan bekerja lebih baik. Karena pada akhirnya, kinerja yang baik itu bukan kebetulan, tapi hasil dari sistem yang dirancang dengan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.